komen, dan share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Sebelumnya Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat ya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak semuanya, puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat beliaulah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kembali daring ya. Kembali daring dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Bapak membahas materi lanjutan, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah ya, ini terkait dengan tugas. Jadi Bapak tidak akan bosan-bosan ya menyampaikan kepada kalian ya, khususnya teman kalian ya, mulai dari kelas 7A, B, C, dan D, dan termasuk kelasnya Bu Fatimah yang nilainya, maksudnya yang tugasnya tidak lengkap ya. Kalau tidak lengkap itu artinya di antara beberapa tugas yang sudah dikerjakan ya, mungkin hanya 3 tugas atau 4 tugas atau 5 tugas. Ini yang Bapak khawatirkan adalah ya, satu pun tugas itu tidak ada dan tidak dikerjakan. Setelah itu tidak pernah juga melapor ke sekolah ya. Ada apa? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini kan gitu ya. Padahal solusinya aku udah sampaikan ya. Bagi kalian yang merasa mungkin ya tidak memiliki kuota atau paket ya, di sekolah kebetulan menyediakan ya beberapa buah komputer khusus bagi kalian untuk belajar daring ini. Ini khusus mungkin ya, pertama kuota, terus tidak punya HP. Karena ada beberapa orang teman kalian yang belajar daring di sekolah ya, Jadi cukup terbantu. Yang penting 3M nah ya. Itu syarat dari protokol kesehatan. Oke, terus yang berikutnya ya, ini yang berikutnya. Untuk kuis pertama Bapak udah baca dengan Ibu Fatimah juga, udah baca di sekolah ya. Hampir rata-rata kalian yang masuk di dalam kolom komentar ya, semua jawabannya benar ya. Jadi semua jawabannya benar ya, mulai dari pertanyaan apakah itu unsur-unsur bagian-bagian dari unsur intrinsik ya, kalian sudah sebutkan ya di dalam kolom komentar tersebut dengan lengkap ya, termasuk menulis pantun tema bebas. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti kuis, silakan, masih diberikan kesempatan ya untuk masuk walaupun terlambat ya. Usahakanlah untuk berpartisipasi dalam kuis itu nah ya, karena kuis itu juga akan membantu nilai-nilai kalian yang kurang ya. Jadi nilai kalian yang kurang itu akan ditambah dari nilai kuis tersebut ya. Oke, jadi kuis kita akan adakan lagi Sabtu dan Minggu ya, Sabtu dan Minggu. Kemungkinan
kemungkinan kita akan tambah lagi mungkin harinya ya, kemungkinan ya. Jadi kalian menunggu saja kabarnya di grup. Oke, baiklah anak-anak semuanya ya. Kemarin kalian sudah menulis ya cerita fabel, sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Artinya ya, ada yang Bapak lihat sampai 4 halaman, 3 halaman, ya, 5 halaman ya. Kenapa kalian bisa menulis sebanyak itu ya? Tentunya ya Bapak bertanya ya, kenapa kok bisa kalian menulis sebanyak itu? Ya. Kalau Bapak berpikir kalau benar-benar kalian yang mengerjakan itu, artinya kalian memiliki imajinasi ya. Kalian memiliki imajinasi yang luar biasa menyusun sebuah cerita ya. Ya, menyusun sebuah cerita dari urutan-urutan yang kemarin ya. Dari struktur dari fabel dan legenda kemarin. Kalau kalian bisa ya, kalau kalian bisa mengatur itu struktur tadi mulai dari awal, isi, akhir ya. Dan di dalamnya konflik-konflik yang ditimbulkan di dalam tokoh-tokoh tersebut, kalian bisa munculkan ya. Bapak yakin kalian bisa mengembangkan cerita ini lebih panjang lagi. Ya. Jadi menulis sebuah cerita itu kadang-kadang tidak bisa juga dipaksakan ya. Ada orang yang bisa mengalir saja, yang menulis sekali menulis ya, dia langsung keluar idenya. Oh, ini seperti ini, dia langsung tulis. Ada yang menulis butuh waktu lama. Ya, idenya sudah ada, tapi ketika ingin menulis buntu ya, nggak tahu apa yang mau ditulis. Idenya sudah muncul, tapi ketika mau ditulis tidak ada. Jadi kuncinya adalah ya, apa yang kalian ingat langsung kalian tulis. Setelah itu baru kalian edit ya, baru kalian perbaiki. Ya, jadi karena kalian kemarin itu menulis langsung di buku ya, untuk mengeditnya itu akan susah karena kalian tidak menggunakan komputer ya. Ada juga beberapa orang di antara kalian itu menggunakan laptop ya, menggunakan komputer di rumah. Itu punya kesempatan untuk editing, proses editingnya ya, menyunting ya, memperbaiki kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat ya di dalam kalimat yang dipakai di dalam sebuah cerita tersebut ya. Jadi itu sudah permulaan. Kalau kebiasaan menulis ini kalian latih, Bapak sangat yakin ya kalian akan bisa menjadi penulis hebat. Ya, kalian akan bisa menjadi penulis hebat. Karena sudah ada kakak kelas kalian yang berhasil di tingkat nasional, berangkat ke tingkat nasional hanya menulis sebuah puisi. Ya, jadi puisi itu juga butuh latihan ya. Harus banyak literasi juga membaca karya orang lain. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Kemarin kita udah bahas struktur ya. Sebenarnya struktur ini ya kompetensi dasarnya yang ketiga. Ya. Seharusnya kemarin itu kita bahas menceritakan kembali ya cerita yang kita baca. Ya, menceritakan kembali isi fabel yang sudah kita baca. Seharusnya kemarin itu. Ya, kenapa Bapak suruh kalian menulis dulu ya, supaya kalian terlatih imajinasi kalian ya. Kalian mulai ingat apa yang kalian tulis. Ya. Jadi kalau kalian yang menulis sendiri, Bapak yakin kalian akan tahu isi cerita itu secara keseluruhan. Berbeda pasalnya jika karya atau tugas yang kemarin itu kalian plagiat karya orang lain ya. Karya yang sudah ada di Google ya, kalian cari terus kalian tulis ulang. Ya, itu agak sulit. Ya, berbeda kalau itu hasil imajinasi kalian sendiri. Jadi
untuk menceritakan kembali isi fabel, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lewati ya. Jadi kalian harus ingat ini. Jadi Bapak akan sampaikan di pertemuan kali ini. Yang pertama ingat ya, membaca fabel secara keseluruhan jika perlu dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi maksudnya adalah ya, kalian diminta membaca cerita fabel tadi tidak hanya satu kali. Ya, tidak hanya setengah, tidak hanya satu paragraf, tetapi secara keseluruhan, ya, secara berulang-ulang. Ya, apakah harus setiap jam, Pak? Enggak juga ya. Jadi, ketika waktu kalian longgar, kalian bisa mengulang lagi bacaan tersebut ya. Dengan maksud apa? Supaya ya isi dari fabel tersebut tertinggal di dalam kepala kalian, di dalam ingatan kalian. Ya. Jadi harus membaca berulang-ulang. Hal ini dimaksudkan agar mampu memahami isi cerita sehingga lebih mudah dalam menemukan nilai dan pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Ya, jadi ketika kalian membaca fabel itu berulang-ulang, kalian akan mudah menemukan nilai-nilai pesan-pesan moral yang tertinggal di dalam cerita tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Mencatat tokoh dan perwatakannya. Tokoh kemarin kita udah bahas ya. Jadi kalau harus tahu, tokoh itu adalah para pelaku di dalam cerita fabel. Ada kancil, ada buaya, dan lain-lain. Ya, itu namanya tokoh. Perwatakan. Apa itu perwatakan? Kalau tokohnya kancil dan buaya, perwatakan yang mana, Pak? Perwatakan itu karakter dari tokoh kancil dan tokoh buaya. Ya. Jadi kemarin Bapak udah sampaikan juga ya, karakter tokoh itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Nah, yang pertama Bapak akan ulang lagi. Ya, dia bisa kita ketahui dia jahat atau baik. Yang pertama, kita bisa lihat dari bentuk fisiknya. Kalau bentuk fisiknya menyeramkan ya, itu sudah pasti jahat. Biasanya itu udah pasti jahat. Ya. Kalau dari bentuk fisiknya lembut, polos ya, itu sudah pasti dia itu baik. Ya, itu dari bentuknya. Ya, jadi kalau kita menyaksikan secara visual, menonton sebuah video ya, itu fisiknya kita lihat, oh ini kok menyeramkan ya, ini kok lucu ya, nah, gitu ya. Terus yang berikutnya, karakter tokoh ini bisa juga kita lihat dari dialognya ya, si buaya berdialog ke kancil ya. Pak, contoh dialognya seperti apa, Pak? Misalnya ya, hei kancil kecil misalnya ya, hei kancil, binatang paling kecil di bumi ini, kenapa kau masih tinggal di hutan ini? Ayo pergi dari sini, ini wilayahku. Itu contohnya. Berarti karakternya apa? Karakter dari buaya tadi adalah antagonis. Lalu si kancil menjawab, kenapa buaya? Kenapa aku harus kau usir dari tempat ini? Hutan ini kan bukan kamu yang menciptakan, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa aku harus pergi dari hutan ini? Apa salahku? Ya,
Berarti apa? Kancil itu karakternya protagonis. Itu dari dialog. Nah, terus yang berikutnya dari dialog tokoh lain. Artinya ada tokoh lain bercerita, bergunjing istilahnya. Nah, bercerita, menceritakan tokoh lain. Kalau dia itu biasanya mencuri, ya, mengambil hak milik orang lain, ya, berarti dia menceritakan orang lain. Berarti karakter dari orang lain tadi, ya, bisa kita ketahui dari dialog orang lain. Terus apalagi dari gerak, ya, gerak laku, ya, seperti apa misalnya, ya, buaya apa namanya, kalau dia itu fabel adaptasi, ya, buaya membanting kursi di depan kancil hingga patah. Nah, itu namanya gerak tubuh. Nah, dari gerak tubuh ada gerakan fisik dengan benda, ya. Jika kita lihat berarti ini karakternya apa? Karakternya antagonis, karakter jahat, ya. Jadi itu namanya, itu poin yang kedua. Jadi kita harus pahami dulu, ya, antagonis yang mana, protagonis yang mana, tritagonis yang mana, ya. Itu harus kalian kuasai, harus kalian pahami. Antagonis itu jahat, protagonis itu baik, tritagonis itu karakternya gandana. Dia sebagai pihak ketiga, sebagai penengah. Kadang-kadang dia bisa baik, kadang-kadang dia bisa jahat. Yang ketiga, mencatat latar cerita, ya. Mencatat latar cerita. Kemarin kita udah bahas tentang latar. Latar itu ada tiga, ya. Latarnya di mana saja? Apakah di sungai? Apakah di padang pasir? Apakah di gunung dan lain-lain? Apakah itu di rumah? Ya, itu namanya latar apa? Latar tempat. Kalau latar waktu, yang kedua latar waktu, apakah itu pagi hari, siang hari, ya, senja, sore hari, malam hari, itu latar waktu. Latar suasana seperti apa? Latar suasana artinya, ya, ceritanya sedih, karakter tokohnya selalu membawakan kemarahan, itu namanya suasana. Nah, jadi tiga hal itu harus kalian kuasai dan kalian harus tahu. Yang berikutnya, yang keempat, mencatat alur cerita. Kemarin kita udah bahas juga tentang alur, ya. Alur cerita itu, ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju apa? Alur maju itu ceritanya tersusun secara berurutan. Ini yang sering muncul di dalam fabel dan legenda biasanya, ya. Dan yang kedua, alur mundur. Alur mundur apa? Alur mundur ini menceritakan cerita di masa lampau. Kembali ke masa lalu. Dahulu kala hiduplah seorang anak muda yang bernama Malin. Itu artinya apa? Alur apa itu? Alur mundur. Menceritakan kehidupan Malin di masa lalu. Ya. Itu legenda itu. Nah, itu legenda. Kebanyakan legenda itu menggunakan alur mundur. Fabel kebanyakan menggunakan alur maju. Ya, kalau alur maju ini biasanya, ya, ceritanya itu mengalir, ya, berurutan. Nanti tugas kalian nanti akan seperti ini, ya. Bapak akan kasih nanti, ya, menulis, ya, sebuah sepenggal cerita nanti, ya, dengan nanti ada itu di LKS ada, nanti Bapak sampaikan. Oke, ini yang terakhir, mencatat gagasan pokok cerita dalam fabel. Gagasan pokok cerita berkaitan dengan rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Jadi yang terakhir, ya,
kalian harus paham ya, setiap peristiwa, setiap rangkaian-rangkaian peristiwa, mulai dari awal berkenalan ya, terus muncul konflik, setelah itu konflik mereda dan berakhir penyelesaian, itu namanya rangkaian peristiwa itu nak. Dan semua itu terdapat di alur ya, di alur tadi, di alur maju atau di alur mundur ya. Jadi kalian benar-benar harus baca, pahami dengan teliti ya. Oke, jadi ada 5 ya, ada 5 hal yang harus kalian pahami itu ya. Jadi Bapak ulang lagi. Yang pertama, membaca tabel secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Yang ketiga, mencatat latar cerita. Yang keempat, mencatat alur cerita. Yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Setelah itu baru kalian ceritakan secara lisan ya Nana ya. Oke, jadi materi kita hari ini ya, yang barusan Bapak sampaikan, tolong kalian pahami, kalian baca lagi di rumah ya. Karena kenapa demikian? Karena untuk tugas praktek kalian nanti, sebenarnya kalian ya harus bermain drama fabel sebenarnya, seperti tahun lalu ya. Tapi karena COVID, karena pandemi ini, Bapak tidak akan suruh kalian untuk bermain drama. Kalau kalian bermain drama, otomatis kalian berkumpul, ya, dan itu akan menimbulkan, ya, pelanggaran, ya. Jadi tidak boleh berkumpul, apalagi berkerumun. Jadi seperti apa, Pak? Ya, untuk praktek fabel dan legenda ini, ya. Kalian saya minta untuk memahami satu buah cerita yang mungkin menurut kalian mudah. Ya, Pak boleh legenda nggak? Ya, legenda. Kalau bisa legenda. Karena yang sering diperlombakan itu legenda, bukan fabel. Nah, jadi kalian saya minta memahami satu buah cerita legenda. Ya, setelah itu nanti tugas prakteknya adalah kalian menceritakan secara langsung. Jadi kalian ambil gambarnya seperti kalian membuat makanan dulu ya, makanan kalian goreng, terus kalian sampaikan bahan-bahannya ya. Jadi kalian rekam ya, gunakan kalau ada tripod pakai tripod, kalau enggak suruh keluarga atau saudara kalian yang pegang. Ya, kalian mau bercerita, kalian menceritakan kembali cerita legenda yang kalian sukai ya, dan kalian save ya, kalian simpan, kalian buat dalam bentuk video. Setelah itu nanti ya kalian kirim ya, apakah kalian kirim nanti ke Bapak ya, atau nanti kalian bawa ke sekolah ya. Nanti Bapak akan sampaikan lagi metode proses pengirimannya. Yang jelas mulai dari minggu ini ya, hari Rabu ini sampai hari Rabu depan ya, kalian udah harus siap. Jadi saya berikan waktu kalian seminggu untuk berlatih. Pak, pakaiannya seperti apa, Pak? Kalian berpakaian sekolah putih biru ya, putih biru yang rapi ya. Posisi di mana, Pak? Ambil posisi kalian itu di teras rumah kalian, berada di teras rumah kalian ya, supaya lebih segar ya, cahaya matahari mungkin masuk juga dikit ya. Oke, itu untuk tugas praktek itu saya berikan waktu mulai dari sekarang selama seminggu, berarti hari Rabu depan kalian harus sudah siap-siap. Oke, untuk tugas berikutnya, tugas hari ini kalian buka sekali halaman 28. Halaman 28. Di sana ada tabel ya, ada tabel ini. Ya, ada tabel halaman 28. Menentukan rangkaian peristiwa, urutan peristiwa. Awalnya tiba-tiba, lalu selanjutnya, kemudian akhirnya. Jadi ini ya. Ya. Pak, cerita dari mana? Ini kalian karang sendiri. Gunakan 6 kata ini. Terus kalian jadikan ini sebuah cerita singkat ya, sepenggal cerita itu namanya, atau
sesingkat mungkin. Ya, menggunakan yang pertama katanya awalnya, tiba-tiba, lalu selanjutnya, kemudian akhirnya. Ya. Jadi yang ini ya, ini awalnya ini nanti kalian garis. Ya, tiba-tiba, lalu Pak, kalau nanti posisi kata tiba-tiba itu di tengah boleh nggak Pak? Boleh. Ini hanya apa namanya, supaya kalian tahu ya katanya seperti apa. Jadi tidak harus berurutan seperti ini, maksudnya tidak harus di pinggir, di awal paragraf nggak harus. Pak, boleh nggak nanti kata-katanya di tengah atau di akhir? Ya, kalian sesuaikan nanti. Ya, yang jelas ini kata-kata ini di awal, biasanya di awal paragraf ya, atau di tengah ya. Jadi Pak harus buat pakai tabel seperti ini Pak ya. Jadi Bapak sampaikan kalau untuk ini tidak perlu, tidak harus menggunakan pakai tabel ini ya. Jadi hampir seperti kalian menulis cerita kemarin, cuman ini kalian garisi kata yang ini, awalnya kalian garisi, tiba-tiba kalian garisi, lalu kalian garisi, selanjutnya kalian garisi, kemudian kalian garisi, akhirnya kalian garisi. Jadi intinya kalian diminta untuk berimajinasi kembali ya, menggunakan ya apa imajinasi ingatan kalian itu. Saya mau buat apa ini ya, ceritanya apa Pak? Ceritanya sudah pasti fabel ya, jadi bukan legenda, cerita fabel. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jika Bapak ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalian bisa laksanakan tugas ini dengan baik. Kalau kalian berusaha, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau kalian berusaha. Pak, susah Pak? Nggak mungkin. Ya. Jadi doakan kalian dalam tetap semangat, tetap sehat ya. Ya. Dan tolong tugasnya jangan sampai lewat dari pukul 6 ya. Jangan sampai berlarut, jangan sampai ditumpuk-tumpuk ya. Karena masih ada teman kalian saya lihat mengantar tugas ke sekolah. Sebenarnya saya nggak mau lagi kalian muncul ke sekolah itu untuk mengantar tugas. Ya jangan, kalau bisa selesai. Oke, baiklah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.